Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazifatun Fitria Tambipi dari kelas H Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 14 tentang obligasi. Definisi obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Menurut Frank J. Fabozzi, secara umum harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan C per 1 tambah R tambah C per 1 tambah R pangkat 2 tambah C per 1 tambah R pangkat 3 tambah C per 1 tambah R pangkat N tambah M per 1 tambah R pangkat N, atau sigma C per 1 tambah R pangkat T tambah M dengan nilai T sama dengan 1 sampai dengan N, di mana P sama dengan harga dalam jenis mata uang seperti rupiah, dolar, yen, dan lainnya. N sama dengan periode dari nomor angka yang menyebutkan tahun waktu. C sama dengan kupon pembayaran setengah tahun dalam mata uang. R periode suku bunga. M sama dengan nilai jatuh tempo. T sama dengan periode waktu ketika pembayaran diterima. Berikutnya, pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum. Karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikan dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu A. Perusahaan, B. Pemerintah, C. Pemerintah negara bagian atau di Indonesia sering dijelaskan dengan Pemda, D. Pemerintah asing, E. Perusahaan asing. Alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. A. Penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. B. Biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham. Karena menerbitkan saham, hitungannya adalah per lot, dan satu lot adalah 500 lembar. C. Pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi atau beda jenis dan karakteristik obligasi. Alasan membeli obligasi. A. Memiliki obligasi jauh dari risiko karena tingkat suku bunganya tetap tidak berubah. B. Obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. C. Seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. D. Jika pemegang obligasi merasa tersedak oleh kewajiban untuk membayar utang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut dilunaskan. E. Kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan negara dan pemerintah negara bagian akan memberi pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain perusahaan akan naik. Jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Jika melihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi tersebut ada 4, yaitu A. Treasury bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun risikonya adalah kecil karena ditanggung
langsung oleh negara. B. Corporate bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. C. Municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun risikonya adalah sama-sama memiliki risiko namun lebih rendah dari risiko pemegang obligasi perusahaan. D. Foreign bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu risikonya adalah risiko dalam bentuk foreign mata uang asing. Risiko lain adalah jika terjadi pada risiko gagal bayar. Suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk ini, ada dua bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Contoh, pada tanggal 26 Februari 2009, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai $1 miliar dengan bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar $2 miliar dengan lebih tinggi 11,75%. Untuk memahami ini secara lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunganya, yaitu yang pertama, obligasi adalah surat utang. Yang kedua, konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang semakin cepat bisa ditransferkan. Yang ketiga, konsep inflasi, bahwa inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik dari waktu ke waktu. Obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Formula OTB sama dengan G per 1 tambah R pangkat 1 tambah G per 1 tambah R pangkat 2 tambah G per 1 tambah R pangkat 3 tambah G per 1 tambah R pangkat 4 tambah G per 1 tambah R pangkat 5 tambah G per 1 tambah R pangkat tak terhingga. Keterangan OTB sama dengan obligasi tanpa batas waktu. G. Nilai obligasi. R sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan suku bunga yang ditentukan. Tingkat bunga obligasi. Berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat tergantung pada dua hal, yaitu yang pertama, waktu jatuh temponya suatu obligasi atau suatu obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan yield obligasi yang berbeda pula. Yang kedua, premi risiko obligasi. Premi risiko terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atau risiko obligasi yang ditanggungnya. Spot interest merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Son Husnan. Obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut juga dengan zero coupon bond dan pure discount bond. Mengenai pengertian dari zero coupon bond dan pure discount bond dapat dilihat di atas. Nominal yield dan current yield. Yang pertama, yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga
atau kupon dari suatu obligasi. Contoh PT Hayum Wurp Perkasa menerbitkan obligasi tingkat suatu bunga adalah 12/5% per tahun, maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Yang kedua, Carnet yield adalah risiko tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumus untuk menghitung Carnet yield adalah CY sama dengan CI per PM. Keterangan CY sama dengan Carnet yield dari obligasi tersebut. CI sama dengan kupon insert atau kewajiban membayar upon obligasi pada tahun. PM market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Contoh soal. Informasi diperoleh bahwa manajer keuangan PT Rinkaka Budi pembayaran obligasi per tahunnya adalah 133 juta. Adapun harga yang ditetapkan sebesar 450 juta. Maka selanjutnya kita dapat menghitung Carnet yield-nya sebagai berikut. Diketahui CI sama dengan 133 juta. PM sama dengan 450 juta. Ditanya CY atau NBP sama dengan penyelesaian NBP sama dengan 133 juta sama dengan per 450 juta. NBP sama dengan 0,30 sama dengan 30. Maka hasil karnetnya adalah 0,30 atau 30%. Yield maturity. Yield maturity atau YTM adalah keuntungan yang diperoleh oleh seorang investor dalam pembeli commercial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini, dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline atau jatuh tempo tiba. Rumus P sama dengan C1 per 1 tambah Y pangkat 1 tambah C2 per 1 tambah Y pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah Y pangkat 3 tambah Cn per 1 tambah Y pangkat N tambah Ti per 1 tambah Y pangkat N. Keterangan P sama dengan harga obligasi saat ini. C sama dengan pembayaran kupon untuk setiap tahunnya. Y sama dengan yield to maturity. Tn sama dengan nilai jatuh tempo. Rumus yang dikemukakan oleh Bambang Rianto. C tambah F sama dengan F kurang P per N sama dengan N per P tambah F per 2, di mana C sama dengan bunga tahunan dalam rupiah, F sama dengan harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya, P harga pasar, N sama dengan umur obligasi. Contoh soal. Seorang manajer pada PT Serikat Mulia melakukan analisis terhadap sebuah obligasi yang diketahui umur dari obligasi tersebut adalah 15 tahun dengan nilai nominalnya 25 miliar dan harga pasar yang berlaku 24 miliar 500 juta. Bunga obligasi yang dibayarkan sebesar 5,5% setiap tahunnya. Dari data tersebut, maka hitunglah besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Diketahui C sama dengan 5,5%, F sama dengan 25 miliar, P sama dengan 24 miliar 500 juta, N sama dengan 15 tahun. Ditanya rate of return. Penyelesaian sama dengan C tambah F kurang P per N per P tambah F per 2 sama dengan 5,5% dikali 25 miliar ditambah 25 miliar kurang 24 miliar 500 juta bagi 15 per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar bagi 2 sama dengan
5,5% kali 25 miliar tambah 500 juta bagi 15 per 24 miliar. 500 juta tambah 25 miliar bagi 2 sama dengan 5,5% kali 25 miliar tambah 33 juta 333.000. 333,33 rupiah per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar per 2 sama dengan 1 miliar 375 juta tambah 33 juta 333.000. 333,33 rupiah per 49 miliar 500 juta per 2 sama dengan 1 miliar 408 juta 333.000. 333,33 rupiah sama dengan 0,05690 atau 5,690%. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.